Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi Quran Hadis pada kelas 11 ini akan dipelajari bersama saya, Dwi Arlia Darajat SPD. Baik para siswa-siswi MA Maul Ulum Jorogo kelas 11, untuk materi yang pertama kita akan membahas tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23-24, Quran Surat Luqman ayat 13-17, hadis-hadis tentang birrul walidain, serta perilaku orang yang menghormati dan mematuhi orang tua dan guru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Jadi ayat di sini adalah menekankan tentang bagaimana kita agar selalu berkata-kata, berucap terutama jangan sampai menyakiti hati kedua orang tua kita. Selanjutnya, Quran Surat Al-Isra ayat 24. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap kedua orang tuamu dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Bukan anjuran tapi perintah. Jadi kalau kata-kata orang tua pasti disandingkan dengan lafaz Allah. Kenapa? Karena saking harusnya orang tua itu dihormati. Sebagaimanapun benarnya seorang anak akan tetap salah di hadapan orang tuanya. Dan kewajiban seorang anak adalah mendoakan kedua orang tuanya. Kenapa? Karena sebab lahirnya anak ke dunia adalah orang tua. Kalau tidak dari orang tua, kalau tanpa orang tua, bagaimana keadaan kita? Bayangkan saja, andaikan kalian tidak punya orang tua. Andaikan kalian tidak punya keluarga, tidak punya orang tua, bagaimana? Jangan dibayangkan, jelas tidak enak. Mungkin ada dari kalian merasa kecewa dengan orang tua, kenapa seperti ini. Itu hanyalah firasat, intinya godaan setan belaka, hanya firasat keegoisan anak muda. Gitu. Tidak ada kata salah bagi orang tua. Mungkin sekarang kalian berpikir seperti itu, tapi nanti jika kalian sudah dewasa, kalian akan tahu betapa marahnya orang tua, betapa orang tua banyak aturan kepada kita, itu adalah demi kebaikan kita. Selanjutnya, Quran Surat Luqman ayat 13-17. Itu bisa dibaca. Intinya, karena KMA ini dari Kementerian Pusat ada namanya perubahan untuk materi keagamaan dan bahasa Arab.
Jadi tolong disimak dengan baik materi yang saya sampaikan. Memang belum ada bukunya ya, belum ada LKS-nya, jadi tolong disimak dengan baik. Nanti ketika sudah ada, kita akan mengulasnya kembali. Ya, surat Al-Luqman ayat 13 sampai 17. Ini ada 5 poin yang harus dipahami. Di mana Luqman? Siapa sih Luqman Al-Hakim itu? Luqman Al-Hakim namanya disebut dalam Al-Quran. Menjadi salah satu nama surat dalam Al-Quran. Apakah dia? Siapakah dia? Apakah dia seorang nabi? Apakah dia seorang rasul? Tidak. Luqman. Dalam suatu riwayat, Luqman Al-Hakim, yaitu Al-Hakim julukannya. Kenapa dijuluki Al-Hakim? Karena Luqman ini adalah orang yang memberi hikmah. Artinya dia bisa, setiap ucapan yang dia ucapkan, setiap perkataan yang dia ucapkan, itu adalah mengandung hikmah. Dia begitu bijak. Dalam suatu riwayat juga ada yang mengatakan bahwa dia adalah seorang hamba sahaya, pengembala kambing. Bukan punya kambing, tapi dia mengembala kambing milik orang lain. Itu adalah Luqman. Dia pun tidak tampan, tidak rupawan. Bahkan pakaiannya pun ibaratnya campang-camping. Mengembala kambing milik orang lain. Tapi apa? Dia diberkahi, diberi anugerah oleh Allah adalah kebijakan. Nah, kebijakan Luqman inilah. Bahkan pernah dia ditawari oleh Allah karena ketakwaannya, ditawari oleh Allah menjadi nabi atau ditawari harta, tapi dia tidak mau. Oleh karena dia hanya minta diberi anugerah berupa kebijakan. Setiap kata yang dia lontarkan, setiap kata nasihat-nasihat yang dia ucapkan sangat berarti, bermakna, bukan hanya untuk dia, wasiatnya untuk anak-anaknya, tapi sampai diabadikan dalam Al-Quran. Ya, berikut ini adalah wasiat Luqman Al-Hakim. Adapun sikap dan perilaku dalam pengamalan, ya, maaf ya, pengamalan, pengalaman. Budwi salah ya nulisnya, ketiknya. Al-Isra ayat 23 sampai 24. Yang pertama, perintah untuk selalu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Kedua, membiasakan berbuat baik, yaitu ihsan. Ihsan itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Ketiga, membiasakan tidak berkata-kata ruk, maksudnya ini atau mengucap gitu kepada orang tua. Keempat, selalu bersikap baik dan sopan santun terhadap kedua orang tua dengan rasa hormat dan memuliakan. Kita boleh rendah hati, harus ya, sebagai umat Islam harus rendah hati, tapi jangan sampai rendah diri. Rendah diri berarti kamu orang yang hina, merendahkan dirimu. Tapi boleh merendahkan diri. Tempatnya merendahkan diri yang tepat adalah di hadapan kedua orang tua dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di depan orang lain, raja, orang yang kamu hormati, jangan sampai kamu rendah diri. Rendah hati harus, tapi jangan sampai rendah diri. Di hadapan Allah dan di hadapan kedua orang tua, barulah kita diperbolehkan untuk merendahkan diri kita. Artinya apa? Hormat dengan hormat-hormatnya kepada kedua orang tua kita. Yang kelima, selalu mendoakan orang tua sebagai ungkapan syukur terima kasih seorang anak. Apalagi ketika orang tua sudah kapundhut, sudah wafat. Jangan sampai. Paling tidak usahakanlah setiap sholat bacakan surat Al-Fatihah. Khususkan untuk kedua orang tua atau salah satu orang tua kita yang sudah meninggal. Bahkan bukan hanya orang tua, orang-orang tua di atas orang tua kita, mbah-mbah kita, buyut-buyut kita, itu juga harus kita bacakan sholawat. Bacakan Fatihah ya, bacakan, didoakan, dibacakan Fatihah, dikirim tahlil, dibacakan tahlil, doa yang mana pahalanya ditujukan untuk mereka. Karena idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu ila min salatin sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin shalih yad'u lahu. Jadi ketika seorang
anak Adam, seorang manusia itu meninggal, maka terputuslah semua amal-amal ibadahnya. Ibadah wis gak bisa, sholat gak bisa, amal sodako gak bisa, ngaji gak bisa, semua amalnya terputus. Apa yang masih bisa mengalir untuk mereka? Ilmu yang bermanfaat, sodako. Meskipun secara langsung mereka tidak bisa langsung sodako, tapi pahala dari sodako jariyah ketika mereka hidup akan terus mengalir. Bangun masjid, sodako untuk masjid, sodako untuk madrasah. Selama tempat-tempat ibadah itu masih dipergunakan, tempat-tempat itu masih bermanfaat untuk menyuarakan agama Islam, maka orang yang bersodako akan tetap mendapatkan pahalanya. Yang ketiga adalah anak soleh yang selalu mendoakannya. Ya, diingat. Jadi kalau melakukan, ketika seseorang anak melakukan kebaikan, maka orang tuanya juga ikut dapat pahala. Tapi ketika seorang anak melakukan kejelekan, maka orang tuanya juga ikut mendapatkan dosa. Ini nanti ada lagi babnya tentang tanggung jawab keluarga. Ya. Selanjutnya adalah sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan pengamalan Quran surat Luqman, yaitu selalu, yang pertama, selalu mengesahkan Allah. Wasiatnya Luqman Hakim yang pertama, ya bunayya la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya syirik adalah dosa yang amat besar. Kedua, selalu berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama ibu. Ya, wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Ibu yang telah melahirkan kamu, menyusui kamu, membesarkan kamu dengan penuh jerih payah. Terus membiasakan diri berbuat baik kepada kedua orang tua sepanjang tidak orang tua itu tidak menyuruh kamu melakukan kemaksiatan atau tidak menyuruh kamu menyekutukan Allah. Kalau ada orang tua yang sampai memerintahkan anaknya untuk menyekutukan Allah, disitulah anak baru boleh membangkang orang tua. Selain itu tidak boleh, tidak dibenarkan apapun bentuknya. Anak melawan orang tua tetap salah, orang tua tetap benar apapun alasannya. Disitulah perlunya kita meluaskan hati kita, merendahkan diri kita untuk menerima segala apa yang dikatakan berbuat orang tua kita kepada kita. Yang keempat, selalu berbuat baik sekecil apapun. Karena apa? Allah melihat kita. Apapun perbuatan baik, perbuatan jelek, semuanya mendapatkan balasan dari Allah. Meskipun toh ada biji hitam di batu hitam, malam-malam di tempat yang hitam, gelap gulita di gua, Allah melihatnya. Kita dilihat oleh Allah. Itulah kuncinya takwa. Ittaqillah haitsuma kunta. Takwa, ingat kepada Allah dimanapun kalian berada. Yang kelima adalah senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar. Mencegah kemungkaran, kejelekan. Paling tidak kalian meninggalkan, tidak mendekati hal-hal yang mungkar, yang dilarang oleh Allah. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Sampai pengamalan surat Al-Isra, surat Al-Luqman. Selanjutnya tentang hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diceritakan dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sampai berulang-ulang berkata, roh itu celaka, kok roh celakalah dia. Lalu tanya Abu Hurairah, siapa ya Rasulullah yang celaka? Nabi menjawab, siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut, baik kedua orang tuanya atau salah satu ibu bapaknya, namun dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, maka dia tidak akan masuk surga. Insya Allah, semoga kita semua ya, meskipun pelan-pelan kita mulai paling tidak berkata kasar kepada kedua orang tua kita, dapat berbuat baik, selalu senantiasa dapat berbakti kepada orang tua, mentaati segala aturan peraturan perintah kedua orang tua kita.
Itu saja. Semoga pertemuan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.